Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat belajar dari rumah ya. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai klasifikasi makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai peserta didik adalah: pertama, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Kedua, peserta didik mampu menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Ketiga, peserta didik mampu memahami pengelompokan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi. Coba perhatikan kedua gambar tersebut. Apa persamaan dan perbedaannya? Ya, persamaannya manusia dan robot sama-sama bisa bergerak. Apa perbedaannya? Ya, betul sekali. Manusia bisa bernafas, sedangkan robot tidak bisa bernafas. Manusia bisa makan dan minum, sedangkan robot tidak bisa makan dan minum. Manusia bisa tumbuh dan berkembang, sedangkan robot tidak bisa tumbuh dan berkembang. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan kelompok makhluk hidup, sedangkan meja, kursi, dan batu merupakan kelompok benda tak hidup. Berikutnya, kita akan membahas ciri-ciri makhluk hidup. Pertama, bernapas. Kedua, memerlukan makanan dan minuman. Ketiga, bergerak. Keempat, tumbuh dan berkembang. Kelima, berkembang biak. Keenam, peka terhadap rangsang. Ketujuh, beradaptasi. Ciri yang pertama adalah bernafas, merupakan proses pengambilan oksigen atau O2 dari udara bebas dan mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida atau CO2. Ciri kedua, memerlukan makanan dan minuman. Untuk beraktivitas, setiap makhluk hidup memerlukan energi. Dari manakah energi diperoleh? Untuk memperoleh energi, makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. Ciri ketiga, bergerak, merupakan respon dari rangsangan yang berasal dari lingkungan dalam maupun luar. Ciri keempat, tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan merupakan perubahan dari kecil menjadi besar karena bertambahnya jumlah sel dan volume sel. Sedangkan perkembangan merupakan perubahan makhluk hidup menjadi kedewasaan. Ciri kelima, berkembang biak atau bereproduksi, merupakan kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Bagaimanakah reaksi kamu jika tiba-tiba ada sorot lampu yang sangat terang? Tentu saja secara spontan kamu akan menutup kelopak mata. Nah, dari contoh itu menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Kemampuan menanggapi rangsangan disebut iritabilitas. Ciri ketujuh, beradaptasi, merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Misalnya, tumbuhan yang hidup di tempat kering memiliki daun yang sempit dan tebal, sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat lembab memiliki daun lebar dan tipis. Berikutnya, kita akan membahas klasifikasi makhluk hidup. Pernahkah kamu ke pasar tradisional? Pernahkah kamu memperhatikan para pedagang mengelompokkan barang-barang dagangannya? Ada kelompok barang dagangan sayuran, ada kelompok barang dagangan buah-buahan, dan ada kelompok barang dagangan kebutuhan pokok. Pernahkah kamu juga memperhatikan macam-macam hewan di sekitar kamu? Ada hewan piaraan, ada hewan ternak, dan ada hewan liar. Masih banyak lagi aneka ragam makhluk hidup yang ada di bumi yang beragam jenis sifat serta ciri-cirinya. Untuk mempermudah dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup tersebut, manusia melakukan pengelompokan makhluk hidup. Pengelompokan makhluk hidup itu disebut dengan klasifikasi. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Adapun tujuan umum klasifikasi makhluk hidup adalah mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Carolus Linnaeus adalah orang yang pertama melakukan pengelompokan makhluk hidup. Adapun ilmu tentang pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya disebut dengan takson. Urutan tingkatan takson dari tingkatan tertinggi sampai terendah adalah sebagai berikut. Tingkatan takson pada tumbuhan, yaitu
Kingdom adalah kerajaan, divisio adalah bagian, classis adalah kelas, ordo adalah bangsa, familia adalah suku, genus adalah marga, spesies adalah jenis. Sedangkan tingkatan takson pada hewan adalah kingdom adalah kerajaan, phylum adalah bagian, classis adalah kelas, ordo adalah bangsa, familia adalah suku, genus adalah marga, dan spesies adalah jenis. Contoh klasifikasi pada tumbuhan dan hewan. Pada tumbuhan, misalnya tumbuhan jagung. Kingdom Plantae artinya dunia tumbuhan, divisio Spermatophyta, classis Monocotyledoneae, ordo Graminales, familia Gramineae, genus Sea, nama spesiesnya Sea mais atau jagung. Contoh klasifikasi pada hewan, misalnya anjing. Kingdom Animalia artinya dunia hewan, phylum Chordata, classis Mammalia, ordo Carnivora, familia Canidae, genus Canis, spesies Canis familiaris atau anjing. Demikian pertemuan kita kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.